warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivina Wasapratiwi dengan NIM 2012-9185. Baiklah, kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Baiklah, pada pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap benda-benda dan bahan-bahan pendidikan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan ketika organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan dan administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang suatu tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagai calon seorang pendidik atau seorang guru, kita harus tahu dan memahami administrasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya kerja yang efektif, efisien, serta mampu menghargai etika kerja sesama personel pendidikan dan terciptalah keserasian dan kenyamanan. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian administrasi sarana dan prasarana. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi diartikan pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dan dalam pendidikan, misalnya lokal atau tempat pembangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Salah satu aspek yang dapat perhatian utama dalam setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis, bahasa sarana berarti alat langsung yang mencapai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan. Harus sesuai dengan proses pembelajarannya seperti gedung, ruang belajar, atau kelas, alat-alat atau media pembelajaran, meja, kursi, laboratorium, dan sebagainya. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat yang menunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah suatu hal yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya, yang berupa barang atau gedung, dengan memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pendidikan yang baik. Materi selanjutnya mengenai proses administrasi sarana dan prasarana. Secara kronologis, operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan barang. Suatu barang administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana dan tingkat kepentingannya. Dalam penyusunan perencanaan dapat ditempuh beberapa cara, di antaranya pertama, analisis kebutuhan, kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah, dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan sekolah, penggantian barang-barang yang rusak, hilang, atau dihapuskan, serta keperluan persediaan barang. Yang kedua adalah pengumpulan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga adalah penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, ada pengadaan barang. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Antara lain, pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar.
Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang menyediakan semua keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Pertama, pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, atau menukar. Yang kedua, pengadaan bangunan dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, atau menerima hibah atau menukar. Yang ketiga, pengadaan perabot dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Yang keempat, pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintahan pusat. Yang kelima adalah pengadaan sarana pendidikan seperti alat pelajaran, alat peraga, media pembelajaran, alat kantor berupa mesin ketik, mesin hitung, dan sebagainya, dan alat tulis kantor seperti kertas, tinta, map, dan sebagainya diadakan sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu dengan jumlah besar tertentu melalui lelang atau tender, melalui rekanan. Pengadaan buku-buku atau benda-benda grafis lainnya dapat diadakan dengan membuat sendiri, menerima bantuan, hadiah atau hibah. Pengadaan sarana dan pendidikan dapat beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh. Yang pertama, pembelian dengan biaya pemerintah. Yang kedua, pembelian dengan biaya SPP. Yang ketiga, bantuan dari BP3. Dan keempat adalah bantuan dari masyarakat lainnya. Pengadaan bangunan bisa dilakukan dengan membangun bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, atau menerima dana hibah. Pengadaan perabot, pengadaan sarana pendidikan, alat-alat kantor, dan alat-alat tulis kantor bisa dilakukan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, dan menerima bantuan atau hadiah ataupun hibah. Pengadaan kendaraan atau alat transportasi bisa dilakukan dengan membeli, menerima bantuan, dan lain-lainnya. Pengadaan peralatan harus memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, hukum, dan prosedur yang berlaku dalam mengadakan sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga, inventari sarana dan presentasi pendidikan merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventaris barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah mencatat semua perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Lazimnya, kegiatan pencatatan semua perlengkapan itu disebut dengan istilah inventarisasi perlengkapan pendidikan. Kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Tujuan dari inventarisasi, yang pertama, terciptanya ketertiban administrasi barang. Yang kedua, penghematan keuangan. Yang ketiga, mempermudah pemeliharaan dan pengawasan barang. Yang keempat, penyediaan data informasi untuk perencanaan. Manfaat inventarisasi apa aja sih? Manfaat inventarisasi. Yang pertama, mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Yang kedua adalah menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara. Yang ketiga adalah menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. Yang keempat, penyediaan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai oleh departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengelolaan perlengkapan departemen. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Yang keempat adalah penyaluran barang. Penyaluran merupakan kegiatan yang mengangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lainnya. Kegiatan penyaluran barang meliputi 3 bagian, yaitu pertama, penyusunan alokasi untuk menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakaiannya masing-masing, maka perlu disusun alokasi kuantitas dan frekuensi pendistribusiannya sehingga sungguh-sungguh dapat menunjang kegiatan instruksionalnya. Yang kedua, pengiriman barang. Pengiriman barang dari pusat-pusat penyaluran barang harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, seperti cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Dan yang ketiga adalah penyerahan barang. Dalam menyerahkan barang, hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima penyerahan barang, biaya pengiriman, dan sebagainya. Yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan.
Tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana kantor antara lain: pertama, agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu cuaca. Yang kedua, agar barang tidak mudah hilang. Yang ketiga, agar barang tidak kadaluarsa. Yang keempat, agar barang tidak mudah susut. Yang kelima, agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti satu, pemeliharaan berdasarkan waktu. Pemeliharaan berdasarkan waktu terbagi juga. Pertama, pemeliharaan sehari-hari. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Yang kedua, pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu 2 kali, 2 kali sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Yang kedua, pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Beberapa macam pula pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pertama adalah pemeliharaan barang bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan dengan setiap hari maupun secara berkala. Contoh, kendaraan bermotor, mesin kantor, dan alat elektronik. Yang kedua, pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang yang tidak bergerak juga dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contoh, membersihkan debu-debu yang menempel pada alat. Baiklah, yang keenam adalah penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang milik negara dari daftar inventaris. Salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan penghapusan mempunyai arti: 1. Pencegahan atau sekurang-kurangnya membatas kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh pengeluaran yang semakin besar untuk biaya perawatan. Yang kedua, pemborosan biaya untuk pengamanan barang kelebihan atau barang lainnya yang karena beban. Yang kedua, meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang-barang yang tinggal atau menyusut. Yang ketujuh adalah pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Pengawasan bukannya bentuk peraturan yang kaku yang membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Materi selanjutnya adalah mengenai peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Peran guru dalam administrasi sarana prasarana pendidikan adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana. Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah: pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Dan yang ketiga adalah pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Ataupun peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana lain, yaitu sebagai seorang personal administrasi pendidikan.